Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Jumpa kembali dengan saya Ustaz Arif dalam pembelajaran Matematika kelas 11. Dan ini adalah pertemuan yang kedua ya. Sebelumnya kita sudah memperkenalkan materi-materi yang akan kita pelajari di kelas 11 ini. Ada 8 bab persis sebagaimana yang ada di buku yang kalian pegang. Namun mohon maaf ya, ada beberapa yang harus diralat dari penyampaian saya di pertemuan yang pertama kemarin, bahwa ada beberapa materi yang tidak kita ajarkan ya di kelas 11 ini, mengingat kondisi saat ini ya belum memungkinkan untuk belajar full time, sehingga sepertinya dengan 8 bab ini agak berat ya kalau harus diselesaikan di selama 2 semester itu ya, sehingga ada beberapa bab yang tidak kita ajarkan, yaitu induksi matematika dan transformasi ya. Padahal kemarin kita sudah berkenalan sedikit dengan induksi matematika, ya itu sebagai bahan pengetahuan saja ya. Karena induksi matematika kita tidak kita sampaikan ya di kelas 11 ini. Oke, sehingga kita langsung masuk ke bab yang kedua, yaitu program linear. Apa yang dimaksud dengan program linear? Jadi program linear adalah suatu metode untuk memecahkan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan optimasi. Ya, optimasi itu bisa maksimum, bisa minimum. Nah, misalkan pedagang dia menginginkan pendapatannya maksimum, maka bagaimana caranya seperti itu ya. Atau menginginkan pengeluarannya minimum, nah, maka ada caranya, ada programnya, namanya program linear. Contoh misalkan begini. Ada seorang penjual kue yang dia biasa menjual kue bika dan kue donat ya. Dia bikin sendiri kuenya. Dan untuk membuat satu buah kue bika diperlukan bahan-bahan, yaitu 6 gram tepung, 4 gram gula pasir, dan 2 gram margarin. Adapun untuk membuat satu buah kue donat itu dibutuhkan 9 gram tepung, 8 gram gula, dan 3 gram margarin. Ya, sementara persediaan yang dia punya itu 21 kg tepung, 16 kg gula, dan 10 kg margarin. Ya. Dengan persediaan yang ada ini, maka berapa banyak kue bika yang bisa dibuat dan kue donat yang bisa dibuat agar si pedagang ini mendapatkan penghasilan yang maksimal. Apabila kue bikanya dijual dengan 1.500 rupiah dan donatnya dijual dengan 2.000 rupiah ya. Nah, maka program ini nanti akan melatih kita untuk bisa mengambil keputusan dengan tepat berapa sih banyaknya kue bika yang harus kita buat dan berapa banyaknya kue donat yang harus kita buat dengan persediaan yang ada, sehingga ketika dijual habis itu kuenya, maka kita memperoleh penghasilan yang paling banyak gitu ya. Memperoleh penghasilan yang paling banyak. Seperti itu. Oke. Nah, teorinya seperti apa? Nah, materinya yang akan kita pelajari di program linear ini. Pertama, nanti kita akan belajar tentang sistem pertidaksamaan linear. Kemudian model matematika ya dari soal cerita yang mungkin bisa kalian lihat sambil dilihat di buku Intan Pariwara ya, yang sudah kalian pegang. Itu bisa dilihat di situ banyak sekali soal-soal ceritanya. Nah, nanti dari soal cerita itu kita buat model matematikanya. Kemudian nilai optimum fungsi objektif. Nah, nanti kita yang terakhir nanti kita belajar bagaimana menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif. Apa sih yang diminta di soal itu? Maksimal dari apa atau minimal dari apa, nah dan bagaimana cara ngitungnya. Nah, nanti kita pelajari itu ya bertahap ya. Pertama kita belajar dulu tentang sistem
pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, kita perkenalan dulu secara umum ya, apa itu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Mungkin ini sudah pernah kalian pelajari atau sudah tidak asing lah ya istilah ini. Nah, beberapa yang harus kita pahami. Pertama, ada beberapa istilah di sini ya. Ada sistem, ada pertidaksamaan, ada linear, ada dua variabel. Nah, kita mulai dari pertidaksamaan. Pertidaksamaan itu selalu ditandai dengan salah satu dari 4 tanda ini. Bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, atau lebih dari, sama dengan ya. Pokoknya kalau ada suatu model matematika atau suatu formula yang di situ memuat ada tanda-tanda ini, salah satu dari 4 tanda itu, maka dia disebut dengan pertidaksamaan. Adapun linear dua variabel, pertidaksamaan linear dua variabel, nah, maka pertidaksamaan itu dia linear dan dia memuat dua variabel. Dua variabel ini berarti variabelnya ada maksimal 2 ya, tidak boleh lebih dari 2. Contoh misalnya ini ya. Nah, di sini kita punya beberapa buah fungsi. Nanti kita lihat mana yang pertidaksamaan linear dua variabel, mana yang bukan. Misalkan yang pertama 2x plus y sama dengan 4. Ini apakah dia pertidaksamaan linear dua variabel? Tidak ya, bukan. Kenapa bukan? Karena dia bukan pertidaksamaan ya. Dia bukan pertidaksamaan. Dia adalah persamaan. Karena di sini memuat tanda sama dengan. Oke. Kemudian yang kedua, 5x min 3y kurang dari 30. Apakah ini pertidaksamaan linear dua variabel? Iya. Karena di sini memuat tanda pertidaksamaan dan dia linear dan dia variabelnya 2x dan y. Variabel ditandai dengan huruf ya. Yang ketiga, x min 4y plus 2y lebih dari sama dengan 16. Apakah dia pertidaksamaan linear dua variabel? Nah, dia bukan ya. Tepatnya dia adalah pertidaksamaan linear 3 variabel. Karena variabelnya 3 ini, x, y, z. Ya, variabelnya ada lebih dari 2, maka dia bukan 2 variabel, tapi 3 variabel. Nah, yang kita pelajari yang 2 variabel aja ya. 2 variabel itu maksimal variabelnya 2 gitu ya. Maksimal variabelnya 2, nggak boleh lebih. Yang berikutnya 7x plus 9y kurang dari atau sama dengan 63.000. Ini jelas dia pertidaksamaan linear dua variabel. 2xy plus 5y lebih dari 64. Apakah ini pertidaksamaan linear dua variabel? Bukan. Kenapa bukan? Karena dia tidak linear. Ya, dia pertidaksamaan tetapi dia tidak linear. Kenapa tidak linear? Karena dia memuat perkalian antar variabel. Ya, ciri linear itu tidak ada perkalian antar variabel, itu linear ya. Nah, jadi sini ada x kali y, ini berarti tidak linear. Walaupun dia pertidaksamaan ya, tapi tidak linear dan dua variabel ya. Kemudian berikutnya 12a plus 10b min 500 kurang dari sama dengan 0. Ya, ini pertidaksamaan linear dua variabel. Variabelnya 2, ab, linear juga, pertidaksamaan juga ya. Kemudian yang terakhir 1/x ditambah 3y lebih dari sama dengan 100. Apakah ini pertidaksamaan linear dua variabel? Bukan. Kenapa bukan? Iya, karena dia tidak linear. Ya, tidak linear. Kenapa tidak linear? Gini, misalkan kalau kita, ini kan pecahan ya, 1/x ini ya. Misalkan kita mau rubah ini menjadi tidak pecahan, kita kita kalikan semua dengan x, maka 3y ini nanti akan memuat perkalian antar variabel ya, 3xy gitu. Gitu ya, intinya kita lihat yang yang centang biru ini model-model pertidaksamaan linear dua variabel. Adapun sistem pertidaksamaan linear dua variabel ya, ada tambahan kata sistem di sini, artinya pertidaksamaan linear dua variabelnya lebih dari satu. Ya, ada lebih dari satu pertidaksamaan linear dua variabel digabungkan dalam satu buah model matematika, maka dia disebut dengan sistem. Ya, misalkan ini, ada x min 2y lebih dari 2 dan 2x min y kurang dari 4. Nah, ini sistem.
karena ada lebih dari satu ya, ada di sini ada dua ya, ada dua pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, misalkan ini ada tiga ya, ada tiga pertidaksamaan, nah maka dia sistem ya, dan seterusnya. Ada empat pertidaksamaan, maka dia sistem. Nah, nanti solusinya seperti apa? Nah, solusinya nanti berupa daerah ya, berupa daerah arsir yang digambar dalam satu bidang kartesius. Nah, nanti kita akan belajar itu. Nah, di sistem berdasarkan linear dua variabel nanti kita akan pelajari empat hal ini ya. Pertama tentang menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel, kemudian menyusun pertidaksamaan linear dua variabel dari suatu daerah penyelesaian ya. Jadi saling berkebalikan ya. Kalau yang pertama itu ada PTLDV-nya, ada pertidaksamaan linear dua variabelnya, kita suruh menentukan gambar himpunan penyelesaiannya. Yang kedua sebaliknya, ada gambarnya, ada gambarnya, kita suruh mencari pertidaksamaannya. Oke. Kemudian yang ketiga dan yang keempat ini sistem ya. Ini sistem pertidaksamaan ya, menentukan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel, atau ini kebalikannya, menyusun sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari suatu daerah penyelesaian. Oke, kita bahas satu persatu. Menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, jadi di sini nanti akan disediakan pertidaksamaan linear dua variabelnya, dan tugas kalian adalah mencari penyelesaiannya. Oke, dan penyelesaian di pertidaksamaan linear dua variabel itu berupa daerah ya, berupa daerah arsir gitu ya. Kita langsung masuk ke contoh saja ya, biar lebih mudah dipahami. Tentukanlah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan X plus 3Y lebih dari 6. Oke ya. Jadi di sini ada pertidaksamaan linear dua variabelnya. Kalian diminta untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Oke. Perhatikan langkah-langkahnya. Pertama, gambar dulu garis batasnya. Nah, garis batas itu ngambil dari soalnya, cuman tanda pertidaksamanya dibuat sama dengan aja. Ya, tinggal dibuat tanda pertidaksamanya dibuat sama dengan saja. Maka ini kan kalau digambar bentuknya garis lurus ya, persamaan linear ya. Dari pertidaksamaan linear kita buat persamaan linear. Nah, kita gambar ini X plus 3Y sama dengan 0. Cara gambarnya ya, mudah-mudahan masih ingat, ini materi SMP ya. Kita ambil saja dua titik potongnya, dua titik yang dilalui ya. Ambil saja dua titik yang dilalui oleh garis itu. Paling mudah adalah titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Misalkan kita ambil dulu ketika X-nya 0, nanti Y-nya cari berapa ya. Nah, masukin sini. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 0 ditambah 3 kali Y sama 6 ya, berarti Y-nya kan 2. Ya, X-nya diganti 0, nanti Y-nya ketemu 2. Oke, berarti 0,2. Artinya nanti gambarnya garisnya itu melalui 0,2. Sekarang kalau Y-nya yang 0, X-nya berapa kita cari. Ganti saja Y-nya dengan 0 di persamaan ini. Berarti X-nya ketemu 6 ya. Artinya garisnya juga melalui 6,0, 0,2 dan 6,0. Tinggal kita gambar saja. Nah, sebelum menggambar ada aturan menggambar. Nah, perhatikan. Ini penting sekali. Aturan menggambar garis pembatas. Oke. Apabila tandanya lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, maka garisnya utuh. Ya, gambar garisnya nanti garis utuh. Tetapi apabila tanda di soalnya, tanda pertidaksamanya adalah lebih dari atau kurang dari, nggak pakai sama dengan, maka garisnya putus-putus. Ya. Nah, kalau tanda pertidaksamanya ada sama dengannya, garisnya mulus. Kalau tidak ada sama dengannya, garisnya putus-putus. Nah, kita lihat di soal ini kan nggak pakai sama dengannya, cuma lebih dari kan. Artinya nanti garisnya putus-putus. Oke, jadi garis yang akan kita gambar di bidang kartesius ini nanti garisnya garis putus-putus yang melalui 0,2, 0,2 di sini ya, dan 6,0, 6,0 di sini ya. Nah, kita tarik garis lurus dari sini ke sini dan garisnya putus-putus. Nah, seperti ini ya, melalui 0,2 di sini ya, dan melalui 6,0 di sini. Tinggal tarik saja garis lurusnya
dan garisnya putus-putus karena dia tanda berdak samanya tidak memuat sama dengan, hanya lebih dari saja. Gitu ya. Oke, step 1 terlalui, menggambar garis pembatas. Nah, garis pembatas ini nanti menjadi batas daerah penyelesaian ya. Garis ini kan memisahkan daerah bidang kartus ini menjadi dua ya. Ada yang di atas garis, ada yang di bawah garis. Nah, nanti daerah penyelesaian yang mana, yang di atas atau yang bawah? Nah, maka kita butuh step berikutnya, yaitu pilihlah sembarang titik di luar garis batasnya. Ini garis batasnya. Kita ambil aja sembarang titik sebagai titik uji, ya. Nah, dan ngambil titiknya itu titik di luar garis, ya. Ingat, di luar garis. Jangan titik yang pas garis, ya. Jadi nggak boleh ngambil titik di sini misalkan ya 3,1 ya, ini ya 3,1. Nah, ambil sampelnya 3,1 yang ya jangan, karena dia dilalui garis kan ya. Ambil titik yang tidak dilalui garis. Paling gampang adalah 0,0 ya. Jadi misal dipilih 0,0 kan di sini ya. 0,0. Nah, ini kan di luar garis, tepatnya di bawah garis. Oke. Nah, sekarang setelah dipilih titik itu, sembarang titik, maka langkah berikutnya adalah substitusikan titik tersebut ke dalam pertidaksamaan pada soalnya. Soalnya X plus 3Y lebih dari 6 ya. Kita masukkan ke sini. Titik X titik 0,0-nya, titik yang tadi kita pilih 0,0. 0,0 artinya X-nya 0, Y-nya 0. Masukkan ke sini. Disubstitusi ya. X-nya ganti 0, Y-nya diganti 0. Sehingga 0 tambah 3 kali 0 lebih dari 6 ya. 3 kali 0-nya 0, jadi 0 tambah 0 lebih dari 6, 0 lebih dari 6. Nah, diperoleh pernyataan 0 lebih dari 6. Ya, pernyataan ini itu pernyataan yang benar atau yang salah? Atau salah. 0 lebih dari 6 itu benar atau salah? Salah ya. Harusnya 0 kan kurang dari 6. Oke, maka aturannya adalah jika hasil substitusinya bernilai benar, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang memuat titik uji. Ya. Tapi jika hasil substitusinya bernilai salah, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tidak memuat titik uji. Ya, yang tidak memuat titik uji. Oke. Saya perjelas seperti ini. Kita akan ambil titik ujinya di sini. 0,0 kan titiknya di sini ya, di bawah garis ini. Di bawah garis batas. Kita ambil titik ujinya di sini. Dan tidak harus ini ya. Ini agar mudahkan saja kita ambil 0,0. Kita ambil 0,0 titik yang berada di bawah garis, ternyata salah. Setelah diskusi salah. Artinya daerah yang berada di bawah garis itu daerah yang salah. Maka daerah yang benar yang mana? Yang benar yang di atas ini ya, yang di atas garis. Daerahnya yang di atas garis. Maka nanti yang diarsir adalah daerah yang di atas garis. Ya, karena titik ujinya ternyata salah. Oke, maka tadi kalau salah adalah daerah penyelesaiannya daerah yang tidak memuat titik uji. Ya. Karena ada dua daerah nih, daerah di atas garis dan daerah di bawah garis. Titik ujinya berada di daerah di bawah garis. Ternyata salah. Oh, berarti HP-nya atau daerah penyelesaiannya itu yang tidak memuat titik uji, berarti yang di atas. Punya arsir yang benar gitu ya, arsir yang benar. Kalau ini salah ya berarti yang benar yang bagian atas gitu ya. Oke, jadi step yang terakhir tinggal diarsir saja. Arsir daerah yang benar. Tadi kita ujinya di 0,0 dan salah, berarti yang benar itu yang atas. Maka yang diarsir itu yang daerah yang atas, gitu ya. Kalau ternyata titik 0,0 setelah diuji kok benar, ya berarti yang arsirnya yang bawah. Begitu. Oke, simple, insya Allah mudah dipahami. Nah, ini baru satu pertidaksamaan ya. Kalau nanti sudah masuk ke sistem, artinya pertidaksamanya lebih dari satu, maka nanti berarti ada dua daerah ya, ada dua daerah arsir. Nah, nanti diambil irisannya. Oke, lebih jelasnya nanti kita sampai ke situ lah ya, insya Allah. Oke, kemudian yang kedua ya, yang pertama sudah ya menentukan penyelesaian, satu saja contohnya. Kemudian yang kedua menyusun pertidaksamaan linear dua variabel dari suatu daerah penyelesaian. Nah, ini kebalikan dari yang pertama. Kebalikan dari yang pertama. Jadi prosesnya dibalik itu. Ya. Jadi gambarnya sudah ada. Kita disuruh mencari pertidaksamaannya.
Kalau yang pertama tadi kan kita suruh nyari gambarnya, perdak samanya sudah ada, kita suruh nyari gambarnya. Nah, yang kedua sebaliknya, gambarnya sudah ada, kita diminta mencari pertidak samanya. Oke, contoh misalkan begini. Tentukan perdak samaan dari gambar ini. Nah, daerah penyelesaian pada gambar. Nah, daerah penyelesaian itu yang diarsir biru nih ya, maksudnya bukan yang putih ya. Daerah penyelesaiannya yang biru. Nah, maka sistem apa namanya pertidaksamaan linear dua variabelnya nanti seperti apa? Oke. Oke, langkah pertama kita tentukan dulu persamaan garis pembatasnya. Ya, nah, ini kan ada garis pembatas nih yang ini ya. Nah, garis yang membatasi antara daerah penyelesaian dengan daerah bukan penyelesaian. Ini garis pembatas nih. Nah, kita cari dulu nih persamaannya apa. Oke, persamaan garis. Nah, maka ingat rumus persamaan garis lurus, gitu kan? Ingat persamaan rumus garis lurus. Materi SMP lagi nih kan. Simpelnya seperti ini. Kalau dia motong sumbu Y di angka 3 ya di sini ya. Motong sumbu Y di angka 3, motong sumbu X di angka 5. Nah, maka persamaannya menjadi 3X plus 5Y sama dengan 3 kali 5. 3 kali 5 berapa? 15 ya. 3X plus 5Y sama dengan 15. Itu ya, simpelnya gitu lah. Nah, ini sudah pernah kalian pelajari, kalau lupa silakan dibuka lagi materinya. Ya, jadi motong sumbu Y di angka 3 nanti dikalikan X. Ya, motong sumbu Y di angka 3 nanti jadinya 3X dikalikan dengan X. Motong sumbu X-nya, sumbu X sumbu horizontal ya, di angka 5 nanti dikalikan Y-nya, kalikan dengan Y, jadi 5Y. Sama dengannya adalah hasil kali 3 dengan 5 ini. 3 kali 5, 15. Oke, nah ini adalah persamaan garis pembatasnya. Nah, nanti kita disuruh nyari apa? Pertidaksamaan linear dua variabel ya. Disuruh mencari pertidaksamaan linear dua variabel. Sampai apa namanya? Proses pertama ini kita baru dapat persamaan linear dua variabel. Ya, belum pertidaksamaannya. Artinya nanti persamaan ini kita harus ganti tanda sama dengannya ini dengan tanda pertidaksamaan. Enggak, kita ganti ini tanda sama dengannya, nanti kita harus ganti itu dengan tanda kurang dari atau lebih dari atau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Ya. Jadi solusinya ini sudah mendekati solusi nih, tinggal mengganti tanda sama dengannya saja. Nah, cara mengganti tanda sama dengan, kita masuk step yang kedua, yaitu dengan pilih sebarang titik uji ya. Nah, pilihlah sebarang titik P, Q di dalam daerah penyelesaian sebagai titik uji. Nah, untuk kasus ini kita ambilnya titik, karena kan kita sudah tahu nih daerah penyelesaiannya kan yang ini ya. Berarti ini daerah yang benarnya kalau tadi kalau di pembahasan sebelumnya ya. Maka kita ambil saja titik, sembarang titik yang sudah berada di dalam daerah penyelesaian itu. Ya. Ambil sembarang titik yang ada di sini nih. Ya. Misalkan berapa? Ini boleh 4,0, boleh 3,0 ya. 3,1 boleh ya sini ya, masih masuk ya. 2,1 boleh. Nah, paling gampang ya 0,0. Ya enggak? Paling gampang kan 0,0. Ingat ya, ini tidak harus 0,0 gitu ya. Ya, kita cari yang paling gampang saja 0,0. Boleh nanti 2,1 di sini ya. Boleh 3,-4 di sini ya, boleh saja ya. Kalau mau repot sendiri hitungnya. Oke, kita pilih saja 0,0. Yang penting titik itu berada di dalam daerah penyelesaian. Gitu ya. Oke, setelah diambil titik itu, maka langkah berikutnya adalah kita uji atau kita substitusi titiknya ke persamaan garis pembatas. Lalu bandingkan hasilnya. Tadi persamaan garisnya kan ini ya, 3x plus 5y sama dengan 15 kita sudah peroleh di step pertama. Kemudian kita ambil titik ujinya 0,0 ya, titik yang berada di dalam daerah arsir ya, 0,0. Nah, kita uji ke sini, kita substitusikan ke sini. 0,0 x-nya diganti 0, y-nya diganti 0 ke sini. Nah, nanti apa hubungannya, hasilnya berapa, dan apa hubungannya dengan 15 ini, dengan yang ruas kanan, apakah lebih dari atau kurang dari gitu ya.
Jadi seperti ini ya. Nah, jadi ini saya masih kasih tanda tanya dulu ya. Jadi X dan Y nya kita ganti dengan 0. 3X 3 kali 0 plus 5Y 5 kali 0. Ruas kanannya 15. Nah, ini kita masih tanda tanya dulu. Ini kita belum tahu nih hasilnya apakah lebih dari atau kurang dari gitu. Nah, tinggal kita hitung aja ruas kanan, ruas kirinya 3x apa namanya 3 kali 0 ya 0, 5 kali 0 ya 0, 0 tambah 0 ya 0. Nah, 0 ruas kanannya 15. 0 dengan 15 gedean mana? Gedean 15 ya. Berarti tandanya harusnya kurang dari ya, 0 kurang dari 15 gitu ya. Nah, jadi tanda yang tepat adalah kurang dari ya. Nah, jadi nanti tanda di sini kita ganti kurang dari. Nah, cuman ingat ya, kurang darinya pakai sama dengan apa nggak pakai sama dengan. Nah, itu harus kalian harus jeli ya, jangan sampai salah ya. Kurang kurang sama dengan kurang apa sama dengan satu sama dengan saja itu udah hasilnya sudah jadi salah gitu. Nah, ingat ya, kalau garisnya utuh atau garisnya lurus, apa nama garis lurus? Garisnya mulus gitu ya, maka tanda perdak samanya itu pakai sama dengan gitu ya. Garis ini maksudnya garis pembatasnya ya. Kalau garis pembatasnya ini adalah garis utuh atau garis mulus, maka tanda perdak samanya memuat sama dengan gitu ya. Kalau garisnya putus-putus ya, garisnya putus-putus seperti contoh yang pertama tadi, maka tanda pertidaksamanya tidak memuat sama dengan. Oke, jadi hasil akhirnya adalah 3x plus 5y kurang dari atau sama dengan 15 ya, ada sama dengannya. Tadi dari mana sama dengannya? Dari garis pembatasnya yang berupa garis mulus atau utuh gitu ya. Oke, jadi ini hasil akhirnya 3x plus 5y kurang dari sama dengan 15. Oke ya, saya jelaskan step by step agar kalian paham dari mana ini diperoleh, dari mana itu diperoleh gitu ya. Nah, nanti kalau sudah banyak latihan dan sudah paham, insya Allah cepet gitu ya. Tidak perlu step by step ya. Nanti cukup lihat ini saja udah tahu. Langsung oh ini berarti 3x plus 5y kurang dari sama dengan 15 gitu ya. Nah, nanti cuman setidaknya step by stepnya kalian sudah tahu dan paham ya dari mana ini diperoleh, kenapa ini ada sama dengan, kenapa ini tidak sama dengan, kayak gitu ya. Minimal kalian sudah paham. Oke, mungkin itu ya apa namanya yang kedua, yaitu menyusun persamaan linear dua variabel. Adapun untuk sistemnya, ada sistemnya. Ini dasarnya harus dua yang pertama harus paham dulu. Nah, karena kalau sudah masuk sistem itu berarti pertidaksamaan linearnya itu lebih dari satu. Nah, artinya gambarnya misalkan kalau suruh gambar juga gambarnya ada lebih dari satu, bisa dua bisa tiga gitu ya, yang nanti harus digabungkan jadi satu gitu. Jadi dari dua gambar atau tiga gambar itu nanti digabung jadi satu ya. Daerah penyelesaiannya adalah irisan dari ketiga gambar tersebut, ketiga daerah penyelesaian tersebut diambil irisannya ya. Itu. Nah, jadi harus paham ini dulu cara gambarnya seperti apa. Atau sebaliknya, yang menyusun SPL TLDV itu, berarti ada gambarnya, kalian suruh menyusun pertidaksamanya, ya sama ya. Dasar-dasarnya harus paham dulu. Oke, mungkin itu kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Pertemuan berikutnya, insya Allah kalian sudah masuk di pondok ya. Ya, kecuali yang belum. Oke. Jadi insya Allah kita berjumpa di pertemuan berikutnya di kelas kalian masing-masing. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Oke, sebelum saya akhiri, ini ada kuis ya. Silahkan kalian catat sebagai bahan latihan ya. Dan dicatat di buku ya, jangan di selembar kertas lah ya. Di buku silahkan dicatat, dikerjakan, jangan cuma dicatat ya, dikerjakan step by step sebagaimana yang sudah saya contohkan tadi ya. Kalau yang pertama berarti suruh gambar, ada pertidaksamaan, kalian gambarlah daerah arsirnya seperti apa. Yang kedua sebaliknya, ada gambar, kalian disuruh untuk menentukan pertidaksamaan linearnya. Oke, silahkan di
pause dulu boleh videonya, eh, nanti sambil atau di screenshot ya itu ya, nanti apa namanya, disalin di buku dan dikerjakan. Oke, tidak perlu dikumpulkan. Nanti insya Allah ya, kalau sudah tatap muka, insya Allah pekan depan sudah tatap muka, nanti saya cek di kelas kalian masing-masing ya. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan ya, atas perhatiannya, dan terima kasih tidak men-skip video saya ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Oke, sampai berjumpa di Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.